Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan sabdamu dengan membebaskan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Semoga kami pun membuka diri untuk menerima sabdamu sehingga dibebaskan dari maut. Kristus Putramu telah membebaskan kami dari belenggu dosa dan mengangkat kami menjadi saudari-saudaranya, sehingga kami pun layak disebut sebagai putri-putramu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita kadang-kadang tergoda untuk menafsirkan terlalu jauh tentang keluarga Yesus. Bahkan orang-orang tertentu mempunyai pandangan bahwa Yesus itu punya adik. Tentu pandangan ini boleh-boleh saja, tetapi harus dengan konteks yang benar. Kalau Yesus sebagai putra dari Maria dengan Bapak Yosef sebagai bapak angkatnya, tentu Yesus tidak mempunyai saudara-saudari kandung. Yesus disebut anak sulung, bukan berarti lalu Yesus mempunyai adik-adik seperti yang dipikirkan banyak orang yang secara alkitabiah tidak mempunyai dasar yang kuat. Karena kata saudara misalnya yang ditunjukkan untuk Yakobus sebagai saudara Tuhan, itu tidak ada hubungannya dengan hubungan darah. Injil pada hari ini bisa membantu kita memahami konteks relasional mengapa ada orang-orang tertentu disebut sebagai saudara Yesus. Memang Ibu Maria itu mempunyai keluarga besar, extended family istilahnya begitu. Dan keluarga besar itu tentu menerima Yesus sebagai saudara, dan Yesus menerima keluarga besar itu juga sebagai saudari-saudara. Sama seperti misalnya saya dengan kakak atau adik dari Pak D atau om tante saya. Pak D Bude mempunyai anak, om dan tante saya, Pak Lek, Bulek saya mempunyai anak. Mereka adalah saudara-saudara saya, tetapi tidak lahir dari ibu saya, bukan saudara kandung dalam arti garis lurus.
Demikian juga dengan Yesus. Secara garis lurus, Yesus tidak mempunyai saudara. Saudari-saudara Yesus banyak sekali kalau ditempatkan dalam konteks Injil pada hari ini. Yesus sendiri bersabda, "Siapa saja yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku, dialah saudariku, bahkan dialah ibuku." Apa berarti lalu Yesus mempunyai banyak ibu? Ibu kandung hanya satu, Ibu Maria. Dan sekali lagi, Yesus Kristus adalah putra tunggal Bapa, juga putra tunggal Maria, dan Bapak Yosef sebagai ayah angkat untuk Yesus. Kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang hidup jauh hari sesudah Yesus, berdasarkan Injil pada hari ini, diangkat sebagai saudari-saudara Yesus. Dalam arti apa? Dalam arti kalau kita sungguh percaya kepada Bapa, melaksanakan kehendak Bapa di surga, di dalam kehidupan kita, sebagaimana diajarkan oleh Yesus sendiri secara benar, lalu kita menjadi saudari-saudara Yesus. Bahkan Yesus menyebutkan, "Dialah ibuku." Tentu dengan mengatakan ini tidak berarti bahwa Yesus mengingkari atau menolak jati diri Ibu Maria. Berdasarkan Injil pada hari ini, karena Yesus mengatakan, "Barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah ibuku." Siapa? Pribadi yang sudah melakukan kehendak Bapa dengan begitu sempurna bahkan selagi Yesus masih hidup. Hanya Ibu Maria. Ibu Maria melaksanakan kehendak Bapa dengan taat dan setia sejak saat menerima kabar bahwa ia akan mengandung, bukan dari kuasa laki-laki, melainkan dari kuasa Roh Kudus. Ibu Maria taat dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Dan karena itulah Ibu Maria menjadi teladan sempurna dalam melaksanakan kehendak Bapa di surga, menerima Yesus dalam rahimnya, melahirkannya, menyertai, dan terus-menerus mendukung karya Yesus hingga wafat, bangkit, dan naik ke surga. Bahkan taat juga menantikan Roh Kudus bersama para rasul sesudah Yesus naik ke surga. Relasi kekeluargaan dalam konteks iman kepada Yesus inilah, dengan melakukan kehendak Bapa, membuat siapapun masuk ke dalam relasi keluarga beriman. Saudari, saudara, ibu, atau bahkan juga bapak untuk Yesus, siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga di dalam kehidupan ini. Mari kita memahami kitab suci secara benar, sesuai dengan yang tertulis, dan dalam konteks yang benar, agar kita semakin mampu memahami dan melaksanakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.